Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Dani dan teman-teman. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Anton Leonardi, Idesta Aulia Hendra Putri, saya sendiri Ramadan Kevin Julian, Zaraldin Surya Putri, Ilham Ali Akbar, Ari Nugraheni, dan Yola Lisa Valentina ingin mempresentasikan hasil ujian akhir semester kami pada mata kuliah Rekayasa Sistem Industri dengan tema Operasi dan Logistik Kemanusiaan. Berikut adalah jurnal utama dan beberapa jurnal pendukung yang menjadi acuan pada presentasi kami kali ini. Bencana sering terjadi di sekitar kita, seperti tanah longsor, banjir, bahkan bencana yang sampai saat ini masih kita rasakan dalam 1 tahun belakangan, yakni pandemi COVID-19. Bencana bisa dikatakan sebagai peristiwa yang menyebabkan penderitaan manusia yang meluas, dan dapat juga dicirikan sebagai peristiwa yang bertanggung jawab atas gangguan fungsi normal komunitas yang juga membanjiri kemampuan tanggap lokal. Ketika sebuah bencana terjadi, organisasi merespon dengan memberikan bantuan kepada orang-orang maupun pihak-pihak yang membutuhkan. Organisasi-organisasi ini termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta yang menyumbangkan sumber daya manusia, uang, serta materi sebagai bentuk penyediaan bantuan. Humanitarian Logistic Supply Chain atau HLSC yang bergerak pada kondisi ini harus cepat dan gesit untuk menanggapi bencana yang tiba-tiba terjadi, yang mungkin terjadi di suatu negara, baik negara maju, negara berkembang, maupun terbelakang, pada kota maupun di tempat yang jauh serta terpencil. Melalui HLSC yang baik, diharapkan koordinasi, kerjasama, dan kolaborasi tingkat tinggi antara lembaga yang terlibat penyedia bantuan untuk proses logistik yang efisien dalam pengadaan barang, transportasi, dan pergudangan. Berikut merupakan beberapa contoh kasus pada Humanitarian Logistic Supply Chain Management. Untuk slide setelah ini akan dijelaskan oleh Saudari Ari. Baik, terima kasih Kevin. Selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai manajemen bencana atau disaster management. Jadi di dalam jurnal utama kami, Lee Jojun itu mengartikan manajemen bencana sebagai rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan berbagai tahapan siklus bencana. Dan hal ini selaras dengan yang dilakukan oleh Christian Wang Muller di dalam jurnalnya itu mendefinisikan sebagai penggabungan semua tindakan dan juga proses untuk mempersiapkan dan menanggapi bencana. Dan hal ini telah diakui sebagai kunci keberhasilan bantuan bencana. Di sini ada klasifikasi bencana, saya mencoba memperlihatkan ada 2 jenis, yaitu natural dan juga man-made. Kalau bicara natural tentunya bencana yang alami terjadi seperti gempa bumi, kemudian gunung meletus, banjir dan sebagainya. Sedangkan di sini ada man-made, diistilahkan sebagai bencana yang disebabkan karena adanya ulah manusia seperti terorisme, kemudian adanya tumpahan bahan berbahaya dan juga seperti black campaign yang dikarenakan adanya political crisis suatu negara. Berikutnya di sini ada dampak yang disebutkan di dalam jurnal utama kami ada 2 jenis dampak dari bencana, yaitu dampak secara sosial dan juga dampak ekonomi. Di mana dampak sosial ini apabila tidak dikelola itu dapat menimbulkan, dampak sosial dan politik yang cukup besar, menimbulkan juga masalah keamanan bagi internasional dan juga mempengaruhi hubungan antar negara. Sedangkan dampak ekonomi oleh Shaw dan Krishnamurti di dalam jurnal utama disebutkan menjelaskan 2 jenis biaya akibat dari bencana, yaitu adanya biaya langsung dan juga biaya tidak langsung seperti kerusakan fisik prasarana bangunan, sedangkan biaya tidak langsung seperti terganggunya, arus logistik, gangguan telekomunikasi dan sebagainya. Nah, hal ini sependapat dengan yang dilakukan oleh Masrullah Hisham, di Malaysia yang di mana termuat di dalam Dewan Keamanan Nasional Malaysia. Ini disebutkan bahwa keadaan darurat itu kompleksitasnya bisa menyebabkan hilangnya nyawa, kerusakan properti, lingkungan, serta mampu menghambat kegiatan sosial dan juga ekonomi lokal. Dan ini dikuatkan oleh pernyataan Lao Tse Lening itu di dalam jurnal Zimbabwe bahwa keadaan darurat kemanusiaan yang kompleks itu bisa berdampak serius kepada kesehatan, ekonomi, dan juga stabilitas sosial. Nah, di sini saya juga menjelaskan mengenai tahapan yang ada di dalam kegiatan manajemen bencana, di mana terdapat 4 fase yang dilakukan oleh Lee Jojon yang dibagi menjadi 2 tahap, ada pra dan juga pasca bencana. Di mana pra bencana ini disebutkan ada 2 fase yaitu kesiapsiagaan dan juga mitigasi, sedangkan pasca bencana dibagi menjadi 2 fase juga, rehabilitasi dan juga rekonstruksi. Hal ini dikuatkan oleh beberapa pernyataan dari penelitian yang dilakukan seperti oleh Mazrul Hisam, kemudian Charles Bowa dan juga
Kozolino Jan Abdul Ghafur, di mana beberapa beragam, ada yang 4, 3, dan juga 5 tahap dilakukan dalam penelitiannya masing-masing. Nah, apa yang dilakukan oleh Jared Engting di dalam HSCL MIT? Mereka tidak menyebutkan semua tahapan mereka lakukan, namun mereka lebih banyak berperan pada tahapan ataupun fase respon, di mana beberapa yang sudah dilakukan oleh teman-teman di sana adalah melakukan pengembangan model inventory contohnya, kemudian mendesain supply chain bagi sales, retail, dan juga seperti grocery untuk bisa tetap membantu menyediakan bahan-bahan untuk komunitas yang ada di negara yang sedang terkena bencana. Nah, di sini peran manajemen bencana disebutkan bahwa sebetulnya 80% bantuan itu adalah terdiri dari logistik dan biayanya pun juga menyita 80 sampai 90% dari total pengeluaran organisasi kemanusiaan. Tentunya bagaimana hal ini ditangkap bahwa logistik memang merupakan pusat dari semua aktivitas mobilisasi saat bencana dan ini perlu dilakukan pengoperasian yang baik, bagaimana efektivitas operasi itu harus selalu dipantau untuk bisa meminimalkan biaya operasi dengan hasil operasi yang bisa semaksimal mungkin. Sehingga Tomasini dan juga Van Westenhoff menyimpulkan bahwa manajemen bencana itu merupakan faktor kunci untuk bisa mendorong keberhasilan pelaksanaan upaya pertolongan. Dan juga bagaimana Jared dan tim MIT itu menyebutkan bahwa di dalam proyek sistem pemetaan dan juga penilaian COVID yang dilakukannya di Uganda dan juga US juga sependapat bahwa manajemen bencana merupakan salah satu bagian kompleksitas sistem. Memang selain sistem keuangan dan juga rantai pasokan, namun bisa mengambil peran untuk melakukan pengambilan keputusan yang cepat saat terjadi bencana untuk bisa melihat sejauh mana dampaknya terhadap sistem. Demikian dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai stakeholder. Jadi stakeholder yang terlibat dalam humanitarian supply chain adalah pemerintah dan pemberi donor, kemudian organisasi internasional seperti WHO, UNICEF, FRC, WFP, dan WFO, kemudian internasional NGO, kemudian lokal NGO, kemudian partner lokal seperti kelompok pemuda, organisasi agama, dan organisasi daerah, kemudian penerima bantuan itu sendiri, dan selain itu juga terdapat beberapa stakeholder pendukung lainnya yang terlibat dalam aktivitas HSCM, seperti akademisi, penyedia logistik, media, dan militer. Next. Kemudian berikut ini merupakan peran masing-masing stakeholder dalam humanitarian supply chain. Jadi yang pertama adalah pemerintah. Adapun fungsi dari pemerintah itu sendiri adalah mengatur dan menyusun polisi terkait pelaksanaan HCM di suatu negara. Selain itu juga dapat berkontribusi dalam hal teknis seperti penyaluran bantuan dari anggaran tahunan negara dan juga mengatur distribusi barang bantuan seperti makanan, obat, dan pakaian. Kemudian adalah lokal dan internasional NGO. Jadi fungsi utama dari NGO itu adalah mengurangi beban intensif pemerintah dalam mengatur proses penyaluran bantuan kemanusiaan. Selanjutnya adalah partner lokal. Adapun fungsi dari partner lokal adalah membantu stakeholder lainnya untuk mendistribusikan barang bantuan maupun bangun fasilitas tanggap bencana. Kemudian berikutnya adalah organisasi internasional. Adapun fungsi dari organisasi internasional adalah menyediakan fasilitas sementara seperti gudang dan kemah secara cepat tanggap bagi mitranya yang memberikan pelayanan ataupun stakeholder lain yang memberikan pelayanan kepada para korban. Selanjutnya adalah para pendonor itu sendiri, fungsinya adalah menyediakan dana bantuan dan juga pada pelaksanaannya akan menerima laporan dari NGO terkait benefit dari pemberian bantuan. Kemudian berikutnya adalah akademisi. Dari penjelasan di video MIT, beberapa contoh fungsi dari akademisi adalah melakukan proyek riset mengenai rekomendasi distribusi key commodities dan merestorasi utilitas yang dapat diaplikasikan bagi sektor publik dan private. Adapun dalam beberapa kasus seperti kasus Uganda, tim MIT HSCL melakukan kolaborasi dengan tenaga medis di mana tim riset melakukan perencanaan suplai medis. Next. Dalam slide ini ditampilkan konseptual model yang menggambarkan bagaimana faktor-faktor situasional lokal dan kondisi stakeholder dapat mempengaruhi kinerja logistik kemanusiaan yang diukur dari dua hal, yakni efektivitas dan efisiensinya. Efektivitas berdasarkan pada seberapa tepat guna dan tepat waktu bantuan yang dikirimkan, adapun efisiensi seberapa banyak barang bantuan yang dikirimkan dengan anggaran tertentu. Adapun faktor-faktor yang mendorong keberhasilan stakeholder untuk mencapai program relief operation itu sendiri adalah rasa percaya dan koordinasi yang baik. Next. Jadi berikut ini merupakan perbedaan stakeholder dalam commercial supply chain dan humanitarian supply chain. Jadi dalam commercial supply chain, pengambilan keputusan rantai pasok ditujukan untuk kepentingan program pemegang saham sehingga sudah jelas pelaksanaannya. Adapun dalam humanitarian supply chain, karena banyaknya pemangku kepentingan sehingga terkadang tujuan global dalam aktivitas rantai pasok bersifat ambigu. Mungkin demikian dari saya, selanjutnya akan dilakukan dilanjutkan oleh Saudara Yola.
Saya Aurelia Valentina akan menjelaskan strategi perencanaan distribusi, transportasi, dan kapasitas transportasi bersama dengan perencanaan kapasitas, penjadwalan, dan pemanfaatan kapasitas merupakan aspek terpenting dalam HSCM, di mana karakteristik daripada HSCM tersebut ialah pada pola permintaan, lead time, tekanan, dan perhatian, dan juga keterbatasan sumber daya. Hal lain yang perlu diperhatikan yaitu pada waktu tunggu, keandalan sistem transportasi, dan penetapan harganya. Pada strategi distribusi kemanusiaan itu tersendiri, aliran produk dirancang dengan mempertimbangkan orang-orang yang membutuhkannya, di mana koordinasi, kolaborasi, kerjasama pada tahap tanggap darurat sangat dibutuhkan pada proses awal yaitu penilaian kebutuhan bantuan kemanusiaan hingga kepada distribusinya. Keputusan pengadaan perlu diambil bahkan sebelum bencana terjadi, dan kolaborasi jangka panjang dengan pemasok lokal dan global harus dipertahankan, di mana sumber pasokan lokal memiliki kekuatan yaitu waktu tunggu akan lebih sedikit dan daya tangkapnya lebih tinggi, dan kelemahannya pada fase pemulihan pasca bencana, yang dimana memakan biaya. Dan dimana sumber pasokan global diperlukan penawaran yang kompetitif dan banyak waktu yang akan dihabiskan, seperti pada pemantauan sistem pasar, pada kegiatan fasilitas pasar dalam proyek USAID atau di Uganda, pada Feed the Future Value Chain, di mana dapat dianalisis sistem pasarnya dan analisis terhadap subsistem pasarnya, di mana kebutuhan penanggulangan bencana yang dibutuhkan dapat dilihat dari sasaran dari logistik bantuan kemanusiaan itu tersendiri, yaitu pendistribusian bantuan kemanusiaan dan peralatan penanggulangan bencana ke penerima dan lokasi bencana secara tepat waktu, tepat jenis dan kuantitas bantuan kemanusiaan dalam kondisi atau kualitas yang baik, dan biaya yang efisien dan dapat dipertanggungjawabkan. Di mana kebutuhan tersebut dapat dilihat dari kebutuhan umumnya, makanan, pakaian, perlengkapan mandi, perlengkapan obat, perlengkapan masak, dan di mana peralatan yang dibutuhkan yaitu peralatan pencarian, penyelamatan, pertolongan, dan peralatan untuk kebutuhan air bersih, peralatan kesehatan, peralatan penampungan, dan tempat hunian, dan peralatan pengelolaan data, peralatan untuk pengendalian bencana, dan yang terakhir peralatan untuk perbaikan darurat sarana dan prasarana. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk topik selanjutnya yang akan dibahas adalah mengenai faktor yang mempengaruhi kesuksesan dalam humanitarian supply chain management dalam penanggulangan bencana. Ada 5 faktor umum yang mempengaruhi, yaitu informasi, komunikasi, kolaborasi, koordinasi, dan juga kerjasama antar disaster management team. Untuk lebih jelas mengenai apa dan siapa saja yang terlibat, juga bagaimana prosesnya, akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Pada fase atau tahap prabencana, ada 5 faktor kesuksesan yang mempengaruhi HSCM, yaitu yang pertama adalah manajemen inventory. Terdapat 3 aspek yang meliputi dari faktor ini, yaitu lokasi gudang, inventory model, dan juga sumber pasokan. Kemudian ada faktor yang kedua merupakan strategi distribusi, transportasi, dan juga perencanaan kapasitas. Terdapat 5 aspek yang mempengaruhi faktor ini, yaitu pusat distribusi, kondisi politik, kemudian tipe distribusi, utilisasi kapasitas transportasi, dan juga penjadwalan transportasi. Kemudian faktor yang ketiga adalah perencanaan manajemen jaringan. Ada tiga aspek, yaitu kolaborasi antara supplier dengan provider logistik, jenis supplier, dan juga human resource. Kemudian faktor keempat adalah manajemen informasi dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efektivitas sistem dan juga pengambilan keputusan yang penting. Sehingga manajemen informasi dan juga pemanfaatan teknologi ini harus dilakukan dengan baik dan benar. Dan faktor yang terakhir adalah stakeholder dan juga kendaraan pendanaan. Yang aspek yang meliputinya itu ada hubungan antar stakeholder dan juga waktu proses pencairan dan juga pengiriman dana. Pada fase kejadian bencana ada 3 faktor yang mempengaruhi kesuksesan HSCM, yaitu manajemen informasi. Kenapa? Karena faktor ini itu mempengaruhi dalam pembuatan keputusan yang sangat penting terkait dengan sistem distribusi, kemudian moda transportasi, dan juga jenis staf yang dibutuhkan pada daerah yang terkena dampak bencana. Kemudian faktor yang kedua ada keamanan alat bantu selama distribusi dan juga transportasi, dan yang ketiga adalah keterlibatan dan dukungan dari tentara. Kemudian pada fase pasca bencana ada 2 faktor yang mempengaruhi kesuksesan HSCM, yaitu order fulfillment dan juga human resource. Dalam order fulfillment ini ada aspek lead time dan juga keandalan sistem transportasi, dan juga pada
human resource ini ada aspek dinamika masyarakat yang dipengaruhi oleh budaya dan juga etnis daerah tersebut. Untuk topik selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang problem dan challenge, di mana pengambilan keputusan dalam logistik kemanusiaan dianggap sebagai wicked problem. Contohnya, kesulitan pada operasi rantai pasokan di Malaysia yang menyebabkan bantuan kemanusiaan dan respon operasi yang lemah dan tidak efektif. Kesulitan lain yaitu dalam perencanaan dan koordinasi pemulihan dan rekonstruksi pasca bencana, contohnya pada Pakistan, di mana tidak ada model standar yang digunakan dalam SCM dan penyediaan bantuan kepada populasi yang terkena dampak bencana. Next. Permasalahan lain yang dirasakan yaitu di masa pandemi, di mana COVID mengubah banyak hal, terutama pada manajemen rantai pasok kemanusiaan. Terdapat tantangan yang dirasakan yaitu perlu mendukung banyak essential workers untuk keselamatan tempat kerja di seluruh rantai pasokan, kemudian penilaian kebutuhan selama bencana untuk memprioritaskan dan menilai apa yang sebenarnya dibutuhkan, kemudian tidak mudah untuk mengidentifikasi model yang menyeimbangkan trade-off antara waktu dan biaya. Maka inti permasalahannya adalah bagaimana mengetahui kapan bencana benar-benar akan terjadi dan seberapa besar akan terjadi. Kemudian apa yang akan menjadi dampak dari bencana dan berapa total populasi yang terkena dampak. Kemudian bagaimana menggabungkan platform peringatan dini yang ada untuk mengidentifikasi bencana. Kemudian berapa banyak inventaris yang sebenarnya dibutuhkan dan inventarisasi apa yang akan didasarkan pada bencana. Next. Berikut contoh masalah yang dihadapi organisasi kemanusiaan dalam menjalankan sistem logistik di Zimbabwe. Untuk World Food Program terdapat kesulitan saat distribusi bantuan pangan. Hal tersebut juga dirasakan untuk negara berpenduduk padat seperti Ethiopia, di mana kebutuhan bantuan pangannya terus berlanjut dan bertumbuh. Adanya kesulitan saat kekeringan, adanya konflik politik, dan keterbatasan pengaruh geografis. Untuk Red Cross Society, sulit menjangkau penerima bantuan pada lokasi terpencil dan keterbatasan anggota yang terampil karena upahnya rendah. Untuk WHO, kualitas pelayanan rumah sakit yang tidak memadai dan akses terhadap pelayanan kesehatan yang buruk karena kurang keterjangkauan. Kemudian untuk UNICEF, yaitu hambatan geografis dengan negara donor, infrastruktur buruk, dan norma budaya yang berbeda. Untuk Zimbabwe Civil Protection Organization, yaitu daerah yang terkena dampak tidak memiliki infrastruktur komunikasi, sehingga ada daerah yang tidak dapat menerima peringatan dini. Selanjutnya untuk kesimpulan akan disampaikan oleh Saudara Anton. Baik, terima kasih Saudari Putri. Selanjutnya, untuk menutup presentasi kami pada hari ini, saya akan memaparkan kesimpulan yang dapat kami ambil dari paper-paper yang telah kami pelajari. Yaitu humanitarian supply chain management secara singkat dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas yang berkaitan dengan penanganan bencana, di mana terdapat 3 fase, yaitu fase pra-bencana, fase penanganan bencana, dan fase pasca bencana. Kemudian mengingat penuh kompleksnya aktivitas dalam HCM, maka dalam pelaksanaannya HCM melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, donatur, organisasi non-profit, lembaga kesehatan, lembaga keamanan, dan pihak terkait lain yang dapat mendukung kelancaran aktivitas dari HCM. Kemudian di dalam paper John Hijo dan Charles Bowa dikatakan bahwa 80 hingga 90% aktivitas HCM dan pengeluaran yang dikeluarkan oleh organisasi kemanusiaan terletak pada aktivitas logistiknya. Oleh karena itu, perlu ada strategi yang efektif dan efisien secara biaya guna memenuhi kebutuhan logistik yang dibutuhkan oleh korban bencana. Selanjutnya, agar arus logistik dapat berjalan lancar, maka beberapa pertimbangan ini penting untuk diperhatikan oleh organisasi kemanusiaan, yaitu mempertimbangkan permintaan dan penawaran bantuan logistik oleh korban bencana. Kemudian, bantuan logistik yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan korban bencana, seperti wabah COVID-19, di mana vaksin menjadi prioritas utama bagi masyarakat di dunia. Kemudian pemilihan pemasok dengan memperhatikan faktor lokasi produksi, kemampuan produksi, kualitas produksi, biaya produksi, dan waktu pengiriman. Kemudian pemilihan rekan logistik dalam rangka penyediaan jasa distribusi, transportasi, dan penyimpanan yang dapat diandalkan dalam memenuhi bantuan logistik di lokasi bencana. Kemudian memperhatikan faktor ekonomi, sosial, politik, budaya, serta lingkungan suatu negara di lokasi bencana. Yang terakhir, masalah yang umumnya dialami oleh organisasi kemanusiaan dalam aktivitas HCM, seperti tidak memiliki akses logistik khususnya di negara-negara yang underdeveloped, seperti negara di benua Afrika. Solusinya dengan bekerjasama dengan pemasok lokal dan meminta bantuan serta dukungan pemerintah setempat agar arus logistik dapat berjalan lancar. Kemudian pemanfaatan teknologi dalam melakukan pelacakan dan penelusuran distribusi bantuan logistik. Kemudian kurangnya pelatihan formal dan tenaga ahli di bidang logistik kemanusiaan, sehingga perlu dibuatnya suatu jaringan pelatihan, pembelajaran, serta penelitian
yang dapat mendorong kompetensi serta kualifikasi tenaga kerja di bidang logistik kemanusiaan. Yang terakhir, kendala pendanaan. Salah satu contohnya seperti organisasi kemanusiaan di Zimbabwe yang tidak dapat menjalankan program kemanusiaan karena kendala dana. Solusi yang dilakukan dengan mengajukan proposal kerjasama atau kolaborasi dengan brand atau influencer baik lokal maupun internasional yang dapat membantu menggalang donasi kemanusiaan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih.